Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kita kali ini tentang buku fiksi dan non-fiksi. Tahukah kamu buku memiliki dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi? Kira-kira apa yang membuatnya berbeda? Simak penjelasannya. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya. Karena idenya berasal dari khayalan. Bahasa yang digunakan juga bahasa kiasan. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga buku tersebut dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Jadi pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembacanya. Nah, sekarang apa saja unsur-unsur buku fiksi? Unsur yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan yang membangun isi tulisan tersebut. Yang kedua, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah individu yang ada di dalam cerita dengan karakter masing-masing. Terdapat karakter protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis, tokoh yang baik. Antagonis, tokoh yang jahat. Tritagonis adalah karakter penengah. Unsur yang keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Di dalam alur terdapat konflik yang menggambarkan pertentangan setiap tokoh. Kemudian berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas seperti majas perbandingan, sindiran, dan pertentangan. Unsur yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya melalui cerita tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri buku fiksi. Berikut ini adalah ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, imajinatif. Imajinatif adalah isi tulisan buku fiksi ini berdasarkan rekaan atau imajinasi pengarang. Jadi pengarang dengan bebas mengutarakan imajinasinya ke dalam tulisan yang dikehendakinya. Ciri yang kedua adalah kebenarannya relatif. Karena bersifat imajinatif, maka kebenaran tulisan fiksi itu relatif. Maksudnya, belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi, sebab itu hanya pikiran atau imajinasi dari penulisnya. Ciri yang keempat, bahasanya bersifat konotatif. Umumnya, buku fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Hal ini digunakan penulis untuk memperindah tulisannya, sebab bahasa konotatif itu bisa menambah nilai rasa. Ciri yang kelima, tidak ada sistematika baku. Karya buku fiksi tidak memiliki sistematika yang baku, sebab pilihan kata karya fiksi cenderung bebas.
Penulis bisa mengekspresikan gagasannya dalam membuat tulisan dan menyusun kata-katanya dengan bebas. Berikut ini contoh-contoh buku fiksi yang biasa kita temui sehari-hari. Pertama, novel. Kedua, cerpen. Ketiga, puisi. Keempat, dongeng. Kelima, drama. Keempat, fabel. Sekarang kita bahas buku non-fiksi. Ciri-ciri buku non-fiksi adalah menggunakan bahasa formal. Maksudnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ciri yang kedua, menggunakan metode penulisan. Dalam penulisan buku non-fiksi terdapat metode-metode penulisan. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif atau bahasa dengan kata atau makna yang sebenarnya. Ciri yang keempat, faktual. Artinya, isi buku harus berdasarkan fakta. Pasal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Ciri yang berikutnya adalah tulisan non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah populer. Unsur-unsur buku non-fiksi. Pertama, cover buku. Kedua, rincian subbab. Ketiga, judul subbab. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, cara penyajian isi buku. Berikutnya, bahasa yang digunakan. Yang terakhir, sistematika penulisan buku. Contoh buku non-fiksi. Pertama, ensiklopedia. Kedua, esai. Ketiga, jurnal. Biografi, makalah, dan buku pelajaran. Nah, setelah menyimak penjelasan dalam video, apakah kalian sudah paham? Jika belum, kalian bisa ulangi lagi menyimak video ini hingga benar-benar paham. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.